Selamat hari Minggu. Ibadah kita hari ini, Minggu 20 Juni 2021, dilayani oleh Pendeta Mulyadi. Umat Tuhan, perjalanan gereja selalu berlangsung dalam bahtera yang disertai Tuhan. Ia berada di buritan, menyertai perjalanan gereja dalam anugerah-Nya. Dalam gelombang kehidupan yang dahsyat, Tuhan selalu menyertai dan tinggal dalam derasnya arus yang menerpa. Mengawali ibadah kita, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 107 ayat 1-3 dan ayat 23-32. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal.
Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan NKB 3, bait 1-3. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya semakin-maknya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa juga kecil, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya semakin-maknya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amankanlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga jelas. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Umat yang dikasihi Kristus, kita masuki ibadah kita saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Kehidupan manusia tidak selalu membahagiakan. Ada gelombang pasang yang menerpa. Ada juga arus kehidupan yang surut dan menenggelamkan. Dalam dua situasi ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai dan berada di buritan kehidupan kita. Menyikapi penyertaan Tuhan, marilah kita bersama-sama menyanyikan
PKJ 123 2 kali. Dengan Yesus di dalam perahu. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang terang. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, aku tenang, aku tenang. Dengan Yesus di dalam perahu aku tenang, di badai yang seram. Pulang berlabuh, pulang berlabuh. Dengan Yesus di dalam perahu aku senang, berlabuh dan menang. Umat Allah, mari berdoa mengakui dosa kita di hadapannya. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau akan selalu berada bersama kami. Kami juga percaya ya Allah bahwa kami selalu diberikan kasih yang demikian agung. Kami sangat yakin bahwa Allah selalu menyertai hidup kami. Namun kami sering mengabaikan kasih dan penyertaan Allah itu. Kami membiarkan diri dikuasai oleh nafsu yang menyesakan. Bahkan kami sering lari dari Allah. Sekalipun Allah selalu berada di buritan kapal kehidupan kami. Ampunilah kami ya Allah. Kami mengakui bahwa kami sering lari dan menjauh dari Allah. Kami memilih untuk mengikuti ego kami dan mengabaikan kehadiran Allah. Saat ini dalam kasih dan penyertaan Allah, kami berserah dan memohon pengampunan, serta menyambut karya kasih-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 40, bait 1-3. Ajaib benar anugerah. Benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat, dan aman pulangku. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah seruan 2 Korintus 6 ayat 17 sampai dengan 18
yang mengungkapkan demikian. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita bersama-sama kembali menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 230, bait pertama dan kedua, Berkilat Halilintar. Berkilat halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dunia menggelora dan dosa menderu, tetapi juru selamat memberikan damainya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbingnya di jalan hidupku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Umat yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menyadari pergulatan hidup yang besar. Kami menyadari gelombang pasang yang menerpa hidup kami yang begitu dahsyat. Tapi kami juga menyadari Allah hadir di dalam hidup kami dan tinggal dalam buritan kapal perjalanan kami. Karena itu kami bersyukur. Dan saat ini kami hendak bersama-sama menyiapkan diri menyambut firman Tuhan melalui apa yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan. Bapa memakai hamba untuk menyuarakannya dan mempersiapkan kami bersama-sama untuk menyimaknya. Dan biarlah kami pun menindaklanjuti di dalam hidup kami. Pakai hamba untuk menyuarakannya dan persiapkan kami untuk bersama-sama melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan menyerahkan diri. Amin. Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41 mengungkapkan demikian kepada kita. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang."
Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Umat yang dikasihi Kristus, selama berada di Batam sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 dalam perjalanan pelayanan ke beberapa pulau di sana, dan terutama yang paling sering perjalanan ke Tanjung Uban, saudara-saudara, dan tentu saja sebaliknya, berkali-kali saya mendapati terpaan gelombang keras yang melanda perjalanan kami. Gelombang laut yang lumayan tinggi berkali-kali. Di tengah-tengah situasi itu, apalagi ketika musim angin besar, maka speedboat yang kami tumpangi harus berjibaku dengan gelombang itu. Kami biasanya berada dalam situasi yang mencekam. Tidak jarang orang-orang kemudian berteriak ketakutan. Tidak jarang juga di antara kami menyuarakan dan memanggil suara Tuhan. "Tuhan tolong," atau "ampun," atau apapun di tengah-tengah gelombang yang seperti itu. Bahkan berkali-kali ketika gelombangnya pecah, maka masuk ke dalam speedboat, airnya menghempas dan kami pun basah. Dalam keadaan demikian, tidak jarang para penumpang kemudian menjadi ketakutan. Seperti yang saya katakan tadi, banyak yang berteriak ketakutan. Bahkan banyak dari penumpang yang menjerit, ada juga yang menangis. Karena pernah, bahkan beberapa kali, speedboat itu seperti miring dan terus-menerus berayun-ayun seperti itu. Menyebut-nyebut nama Tuhan di tengah-tengah kondisi demikian adalah hal yang lazim. Dan bahkan banyak orang yang kemudian berteriak lalu berdoa tiada henti. Perjalanan yang biasanya ditempuh hanya sekitar 10 sampai dengan 15 menit, paling lama 20 menit. Bisa sampai berlangsung 1 jam di tengah-tengah situasi itu. Syukurlah selama perjalanan pelayanan tersebut saya jarang mendapat kabar musibah speedboat yang kemudian menenggelamkan para penumpangnya atau speedboat itu. Meskipun ada juga kadang-kadang terjadi tabrakan di tempat lain, tabrakan speedboat dengan kayu, tabrakan speedboat menghantam sesuatu dan berbagainya. Nah, patut disyukuri bahwa para pengemudi dari speedboat itu adalah orang-orang yang terlatih dan sangat handal. Dan yang saya syukuri juga adalah para penumpang kooperatif, para penumpang bersedia mengikuti arahan dari
pengemudi itu dan juga pengarah yang ada. Geser ke kiri 2 orang, pindah ke kanan 3 orang, sering terjadi begitu ya. Mari sekarang ibu bapak kita bersama-sama mengamati dan membayangkan situasi di danau atau laut lepas dengan kondisi ombak besar seperti itu, tapi yang ditumpangi adalah perahu kayu. Ada beberapa hal yang perlu kita simak dan perhatikan. Kira-kira seperti apa kekuatan perahu kayu ketika berhadapan dengan gelombang besar seperti itu? Atau siapakah para penumpang yang berada di situ? Kalau penumpangnya orang-orang yang terbiasa dengan laut atau danau, mestinya mereka biasa-biasa saja atau oke lah, ini adalah peristiwa yang mereka juga pasti alami. Dan saya beberapa kali menghadapinya. Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira apa reaksi penumpang saat badai mengguncang seperti itu? Sedikitnya ketiga hal ini menjadi pertanyaan yang muncul, yang perlu dianalisis. Berbeda dengan kapal yang terbuat dari logam misalnya yang kuat, walaupun juga bisa tenggelam, tentu perahu lebih rentan menghadapi gelombang badai seperti itu. Meskipun kapal dengan logam yang kuat dahsyat itu pun sekali lagi bisa tenggelam dan juga bisa menjadi korban. Namun kita perlu mengetahui bahwa proses pembuatan perahu di zaman Yesus itu mereka mempunyai teknologi tertentu yang terbaik di zamannya. Sedangkan dalam kisah Musa saja misalnya, ia dihanyutkan menggunakan peti pandan yang kemudian dilaburi dengan ter dan gala-gala yang bisa saja bertahan mengarungi arus sungai Nil. Itu artinya di zaman Musa sampai zaman Yesus mereka sudah sangat akrab dengan dunia air. Mereka punya sesuatu yang bisa dilakukan di zamannya. Tetapi pada gelombang besar yang melanda perahu yang ditumpangi Yesus, saudara, tampaknya tidak sesederhana yang kita bisa bayangkan. Para penumpang yang ikut bersama dengan Yesus pada waktu itu menyadari benar bahwa kekuatan perahu itu terbatas. Ini sangat terlihat pada ungkapan orang-orang yang ikut serta, bahkan digambarkan murid-murid Yesus juga berkata pada waktu itu, "Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa?" Di tengah-tengah gelombang yang besar itu, para murid menyadari bahwa kekuatan dan kemampuan perahu itu benar-benar sangat terbatas. Dalam hitungan mereka, gelombang ini bukan gelombang biasa. Ini gelombang yang sangat dahsyat. Gelombang yang membuat mereka harus bertanya dan berpikir. Tentu saja ini merupakan sebuah kepanikan yang luar biasa sekalipun mereka mungkin terbiasa melihat sesuatu yang terjadi demikian. Ungkapan ini disampaikan kepada Yesus di tengah ancaman gelombang yang menerjang, sementara justru digambarkan Yesus duduk diam atau tidur malah di buritan. Sebagai catatan, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, buritan dalam sebuah perahu pada masa itu adalah sebuah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang dihormati. Disediakan tilam atau tempat untuk istirahat, juga ada bantal begitu ya, sehingga orang bisa nyaman di situ. Dan Yesus sang guru itu berada di tempat terhormat itu. Sebagai sosok yang mereka kagumi. Sebagai sosok yang mereka rasakan kehadirannya yang luar biasa di tengah-tengah hidupnya. Namun di tengah gelombang yang demikian, para murid tampak kehilangan pengalaman spiritual. Kehilangan pengalaman iman. Kehilangan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Dan juga bersama pengalaman keseharian mereka yang relatif terbiasa hidup dengan gelombang danau atau kehidupan dengan laut. Mereka tidak lagi melihat sang guru agung yang hadir dalam kehidupan mereka. Ketika ketakutan melanda, pengalaman indah bersama Tuhan seolah sirna. Saya perlu tegaskan ini.
ketika gelombang melanda, pengalaman bersama dengan Tuhan seolah sirna. Padahal pengalaman bersama dengan Tuhan justru harus semakin mewujud ketika gelombang dahsyat melanda. Ketika gelombang hadir, ketika gelombang kehidupan melanda kita, justru kita harus yakin di sana Tuhan hadir. Dalam situasi demikian, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, justru Tuhan Yesus meneguhkan kembali kehadirannya. Ia menghardik badai itu, atau ia mengusir badai itu, ia membuang badai itu. Seperti ketika ia juga menghardik, mengusir roh jahat yang merasuki seseorang. Kita bisa menyaksikan itu di dalam Injil Markus pasal yang pertama. Dengan kalimat yang sama disampaikan, diam. Tetapi kemudian diakhiri dengan kata, keluarlah darinya. Kenapa? Karena bagi Yesus, manusia itu punya nilai penting. Manusia itu punya harga yang tinggi. Manusia itu mendapat tempat. Manusia itu mendapat ruang di dalam kehidupan Yesus. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bersama Yesus adalah sebuah perjalanan perdamaian. Perjalanan bersama Yesus adalah perjalanan yang meneguhkan dan meneduhkan. Perjalanan bersama Yesus adalah perjalanan yang berlangsung bukan tanpa masalah. Sekali lagi, perjalanan bersama Yesus bukan tanpa masalah, melainkan perjalanan yang penuh dengan pergumulan, yang di dalamnya justru Yesus mengajar agar melalui pergumulan dan masalah itu kita mampu memiliki kualitas hidup. Ia rindu agar kita menjadi pribadi yang kuat. Ia rindu agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang handal. Sebab salah satu kriteria dari kualitas hidup manusia adalah ujian hidup itu sendiri. Justru di tengah-tengah badai yang melanda, Yesus ingin agar kita mampu menjalani kehidupan yang baik. Dan ia tinggal di buritan kehidupan kita, pada bahtera kehidupan kita. Ia tidak melepaskan kita. Tatkala badai menerpa, saudara-saudara, ia hadir dan menopang kita. Tatkala badai melanda hidup kita, ia terus-menerus berada di tengah-tengah perjalanan kita. Supaya kita memiliki kualitas yang baik, maka kita diminta untuk tidak menghindari masalah. Kita tidak menghindari pencobaan, tetapi kita menghadapinya, mengatasinya. Seseorang yang terlatih, seseorang olahragawan yang menjadi juara, dia harus berkali-kali berlatih dengan berat. Bahkan kalau seorang petinju misalnya ya, dia harus mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk dipukul lawannya. Sebab kalau hanya sekali pukul dia tumbang, maka dia tidak punya kekuatan dan kualitasnya. Nah, saudara-saudara, saya jadi teringat pada kisah yang digambarkan atau disampaikan menjadi pokok doa seorang ayah. Dan itu diungkapkan oleh Jenderal Douglas MacArthur. Waktu saya ke Sentani, saudara-saudara, saya melihat sebuah tugu di sana, tempat peperangan, seolah-olah digambarkan di sana betapa dahsyatnya perang itu. Jenderal Douglas MacArthur digambarkan dia mengungkapkan sebuah doa kepada Tuhan. Dan doanya begini, saudara-saudara. Ya Tuhan, berilah kepada anakku beban hidup yang berat. Berilah kepadaku dia sesuatu yang dahsyat.
Jangan berikan kepadanya kemudahan-kemudahan di dalam hidupnya. Kalaupun ia harus berhasil, biarlah ia menempuh keberhasilan itu dengan kerja keras. Jangan berikan kepadanya hal-hal yang mudah. Berikanlah kepadanya benturan-benturan yang dahsyat. Timpakanlah kepadanya pergumulan. Tetapi ya Tuhan, kata MacArthur dalam doanya, berikanlah juga kepada anakku kekuatan untuk menghadapinya. Berikanlah juga kepada anakku kemampuan untuk menghadapi pergumulan hidup, supaya aku bapaknya bangga punya anak yang begitu kuat. Bukan anak yang cengeng, bukan anak recehan. Bahasa sekarang mengatakan jangan jadi anak yang kaleng-kaleng. Supaya kepada anakku diberikan kemampuan untuk menghadapi pergumulan hidup, sehingga ia menjadi tangguh, sehingga ia menjadi kuat. Saya ingin menambahkan di dalam pemahaman saya, supaya ia juga meyakini bahwa Tuhan hadir memberikan kepadanya kekuatan ketika ia menempuh perjalanan hidup yang berat itu. Tentu saja saudara-saudara, doa itu menjadi sesuatu yang luar biasa, sebab tentu saya yakin juga jarang orang tua yang berdoa serupa ini. Para orang tua akan berdoa, ya Tuhan, berikanlah kemudahan kepada anakku untuk menempuh hidupnya. Begitu bukan? Kita ya, para orang tua, ibu bapak sekalian. Supaya dia berhasil, ya tentu saja itu harapan besarnya. Tetapi kalau kita melihat realitas kehidupan bahwa pergumulan itu tidak selalu bisa lepas dari hidup orang. Dan karena itu, ketika anak-anak menempuh kehidupannya dan berhasil meraih sesuatu yang dahsyat dari pergumulannya, maka kita juga bisa ikut bangga. Saya berkali-kali kagum kepada apa yang dialami oleh anak-anak sekolah minggu yang sudah menjadi besar, yang sudah berhasil di berbagai tempat, saudara-saudara ya. Dan kemudian menyaksikan bagaimana mereka menunjukkan dengan gemilang kualitasnya. Sebagai guru sekolah minggunya, saya sebagai pemandu spiritual atau sebagai pendeta baginya, tentu saya bangga dan kagum. Tetapi lebih dari itu, yang membuat saya bangga dan kagum adalah karena ia menyandarkan seluruh hidupnya pada Allah. Tentu saja Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami ujian hidup melampaui kekuatan kita. Surat 1 Korintus 10 ayat 13 mengungkapkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan karena itu Allah mengetahui, sehingga Allah akan memberikan kekuatan ketika kita menghadapi cobaan itu. Dan kita punya kemampuan untuk menanggungnya. Ibu bapak, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa saat lagi kita bersama-sama akan menghadapi sakramen perjamuan kudus. Kita bersama-sama bergulat untuk juga memeriksa diri, kesiapan diri menghadapi sakramen itu. Dalam sakramen itu kita diminta untuk supaya kita melepaskan dan melakukan tindakan-tindakan pengampunan, sesuatu yang tidak ringan. Pengampunan atau pergumulan untuk mengampuni adalah salah satu gelombang dahsyat di dalam kehidupan kita. Percayalah, Kristus terus hadir di dalam hidup kita, menopang kita untuk memberi spirit pengampunan itu. Demikian halnya ketika kita bergulat di tengah-tengah kehidupan kita, badai yang melanda kita begitu banyak dan begitu dahsyat. Sering bukan kita harus berhadapan dengan sulitnya hidup. Salah satu yang masih sedang kita hadapi saat ini adalah gelombang dahsyat pandemi COVID-19 yang belum selesai.
Kita percaya juga tangan Tuhan menopang dan memberikan kekuatan kepada pemerintah melalui gugus tugas. Tapi sekaligus juga kita terus bersandar kepada Allah dan kita diminta untuk turut hadir menindaklanjuti segala sesuatu dengan baik. Salah satu bagian dari ketaatan pada protokol kesehatan adalah juga bentuk pengujian di dalam diri kita. Saya yakin bahwa kita tidak nyaman memakai masker. Saya yakin di antara kita semua punya kerinduan untuk segera berjumpa dengan teman dan sahabat, merangkul dan memeluknya. Tapi itu belum bisa kita lakukan, saudara. Saya yakin juga kita bersama-sama punya kerinduan supaya ibadah kita segera on-site, bersama-sama. Tapi itu belum bisa kita lakukan. Kita diminta untuk menghadapi gelombang ini dengan tetap meyakini Allah hadir bersama-sama dengan kita. Ia tinggal dalam buritan kehidupan kita. Yang harus kita lakukan saat ini adalah mari kita dengan setia menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Dan itulah panggilan utama, sebab Kristus hadir di dalam buritan kehidupan kita. Kita tidak diminta untuk mencela atau mengungkapkan kekecewaan. Kenapa ini terjadi? Tapi kita mau mengatakan, Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami di tengah dahsyatnya gelombang kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan dan rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, kita akan merayakan Hari Perjamuan Kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenangnya berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenangnya juga berarti menyadari pribadi seluruh kehidupan Yesus yang diberikannya bagi keselamatan dunia sejak ia lahir, berani menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, itu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali terkait dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Yesus mengucap roti dan mengangkat cawan yang membangkitkan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya, menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh yang dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah saudara mengerti bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup dipecahkan dari dunia itu,
Kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, mengikut salib dan mengikut Yesus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa anggota tubuh Kristus di tengah dunia? Saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara. Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dan mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 4 Juli 2001 mendatang. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita. Ya Allah, tiada henti kami datang dalam syukur kami untuk setiap kesempatan yang Allah anugerahkan. Kami diperkenankan datang dan menyerahkan hidup kami. Bahkan Allah menyambut kami di dalam kemuliaan. Dan kami bersatu hati saat ini berdoa, mengingat dalam syukur untuk perjalanan hidup yang sudah Allah curahkan bagi kami. Kami bersama-sama berdoa saat ini untuk gereja milik-Mu. Gereja yang terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan yang dahsyat. Gereja yang terus berkomitmen untuk melaksanakan karya pelayanannya di tengah berbagai ancaman yang begitu dahsyat, kemalasan, kejenuhan, ketidaksiapan banyak orang untuk mengikuti rangkaian ibadah baik on-site terbatas maupun online. Kiranya Allah menggugah kami untuk terus melakukan karya-karya di tengah-tengah gereja yang ada. Saat ini kami juga ingin mengingat untuk pemerintah negeri ini, Indonesia yang Allah anugerahkan bagi kami. Kami berdoa bersama-sama untuk presiden, wakil presiden, beserta kabinet, bahkan terus sampai seluruh jajaran di berbagai daerah. Kami memohon kepada Allah supaya kebijakan-kebijakan yang terjadi sungguh-sungguh merupakan kebijakan untuk pertumbuhan negeri. Berdoa untuk situasi pandemi yang masih harus kami hadapi, baik secara nasional Indonesia maupun secara global. Kami memohon supaya kebijakan-kebijakan pemerintah diikuti dan disertai oleh hikmat, supaya kami melakukan protokol kesehatan dengan baik. Jangan lagi ada korban meninggal, tetapi jika ada yang sakit terpapar, biarlah ia boleh mengikuti perawatan dan proses isolasi dengan baik. Karena itu ya Allah, ke dalam tangan Allah kami menyandarkan segalanya. Kami bersatu hati berdoa untuk proses yang dilakukan oleh pemerintah melalui vaksinasi yang saat ini terus berjalan. Demikian pula untuk upaya mencari temuan-temuan obat agar dilakukan bagi proses pemulihan pada para korban COVID-19. Memohon kepada Allah supaya upaya-upaya ini berlangsung dengan baik. Bersatu hati berdoa untuk situasi-situasi yang terjadi terkait dengan bencana yang melanda Indonesia, bencana yang melanda dunia, baik bencana kemanusiaan, bencana alam, termasuk bencana sakit. Di Indonesia, kawasan-kawasan NTT, demikian pula Mamuju yang masih harus berbenah pasca bencana, termasuk di Malang. Memohon kepada Allah supaya semua dapat dilakukan untuk proses pemulihan kembali. Kami memohon supaya keluarga-keluarga korban bencana diberikan kekuatan, tapi sekaligus juga menggugah kami untuk turut serta memberikan topangan, membangun kembali apa yang telah rusak dan luluh lantak. Berdoa untuk India yang saat ini juga masih dilanda bencana COVID
yang masih sulit diatasi. Ya Tuhan, kiranya proses ke arah yang lebih baik dapat ditangani dengan baik. Kami bersatu hati berdoa bagi umat-Mu di gereja milik-Mu, mengingat untuk Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John Setsine, Oma Ana, Ibu Linda Sumantri, Oma Evia Wahyudi, Oma Wawi, Ibu Dindiana, Oma Johani Hendro. Kami serahkan ke dalam tangan Allah di tengah-tengah berbagai pergumulannya. Demikian pula untuk Bapak Angkus Tambunan, Bapak Antoni, ayahanda dari Saudara Haris Sentosa, Ibu Aisyani Parman, menantu dari Ibu Julia Sartika, Bapak Umar Tono, Om Mayap, Ibu Irma di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami bawa mereka semua ke dalam tangan Allah, supaya berbagai upaya yang baik untuk pemulihan kesehatan tangan Allah yang menopang. Berkatilah bersama dengan keluarga dan upaya-upaya terbaik yang dilakukan. Kami mengingat ya Tuhan untuk gereja milik-Mu di GKI Muara Karang, di dalam berbagai upaya untuk kami menyelenggarakan program pelayanan tahun 2021-2022, supaya semua pun berjalan di dalam anugerah Allah. Mampukanlah kami untuk melaksanakan segalanya dengan baik. Kami juga ingin mengingat ya Allah untuk pembangunan gedung gereja yang sedang berproses. Kami sedang melakukan proses penghitungan ulang, tapi sekaligus juga pelaksanaan untuk menyelenggarakan pembangunan ini lebih baik lagi. Terima kasih Allah telah menuntun kami. Karena itu biarlah semua program dan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Terima kasih Allah, inilah syafaat kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan Bank BCA, sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait 1-2. Bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, hitunglah putus satu, hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat Tuhan, mari berdiri. Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, dengan rela hati kami membawa persembahan syukur ini. Sambutlah dalam kemuliaan-Mu. Jadikan persembahan kami sebagai sarana perluasan kerajaan-Mu. Kami datang dan membawanya dengan tulus, ikhlas, dan penuh syukur. Dalam Kristus kami membawa persembahan kami. Amin.
Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 440 bait 1 sampai 3. Di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.